Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mulia Diniarti, mahasiswi Prodi PGSD semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen tes yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penilaian pembelajaran SD dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasanah M. Hum. Baik, di sini saya mendapat mata pelajaran IPS dan saya mengambil kelas 4 semester 2 di tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, yang dimana materi pokoknya tentang kegiatan ekonomi. Di sini ada standar kompetensi. Standar kompetensinya mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota sampai provinsi. Kemudian terdapat kompetensi dasar. Saya mengambil 3.3, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Di mana indikatornya telah saya buat sebanyak 5 indikator. Pertama, menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ketiga, mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi. Keempat, menyebutkan contoh dari kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, mengklasifikasikan jenis pekerjaan masyarakat sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Di sini ada kriteria ketuntasannya, masing-masing indikatornya sebanyak 75% kriteria ketuntasannya, dan bentuk teknik penilaiannya yaitu tertulis. Baik, di sini saya membuat soal bentuk isian singkat, yang dimana soal isian singkat ini termasuk salah satu bentuk tes objektif. Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari soal isian singkat atau jawaban singkat. Yang pertama, kelebihannya yaitu adanya keuntungan teknis, dalam artian mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi. Yang ketiga, menuntut teste untuk menjawab dengan singkat dan tepat. Teste di sini maksudnya adalah orang yang sedang mengerjakan tes tersebut. Kemudian, hasil penilaiannya cukup objektif. Sedangkan kekurangan dari soal isian singkat ini yaitu kurang mengukur aspek pengetahuan yang lebih tinggi. Yang kedua, pemeriksaan membutuhkan waktu yang relatif lama, walaupun tidak begitu terlalu lama saat mengecek soal esai. Baik, bisa sama-sama dilihat. Di sini saya membuat 10 soal yang dimana materinya tentang kegiatan ekonomi. Di sini perintahnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh penghasilan, barang, dan jasa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya disebut. Soal kedua, kegiatan memakai barang-barang hasil produksi disebut. Ketiga, kurir merupakan orang yang menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen, maka kurir disebut. Yang keempat, kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa adalah. Yang kelima, membeli baju baru, mainan baru, dan menggunakan jasa tukang cukur merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh. Yang keenam, petani bercocok tanam menghasilkan padi, maka petani merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang ditemukan di daerah. Yang ketujuh, dokter, perawat, sopir,
tukang kebun, montir merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang. Soal yang ke-8, nelayan, petani garam, petani tambak merupakan jenis pekerjaan yang berada di daerah. Yang ke-9, pengrajin kayu, pembuat patung, sandal merupakan contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Yang ke-10, Pak Andi bermata pencaharian sebagai pekerja di perkebunan teh. Maka Pak Andi merupakan penduduk di daerah. Baik, sudah sama-sama dilihat. Tadi ada 10 soal yang dimana masing-masing soalnya itu sudah terdapat kunci jawabannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kunci jawabannya dari masing-masing soal tadi. Bisa sama-sama dilihat. Jadi kunci jawaban yang pertama itu kegiatan ekonomi, yang kedua konsumsi, terus soal ketiga distributor, yang keempat produksi, yang kelima konsumen, yang keenam dataran rendah, yang ketujuh jasa, yang ke-8 pantai, yang ke-9 barang, dan yang ke-10 dataran tinggi. Baik, komponen tes yang selanjutnya ada pedoman penilaian. Tadi kan sudah ada lembar tesnya, kemudian kunci jawabannya. Nah, sekarang pedoman penilaiannya untuk kita memberikan nilai terhadap peserta didik yang telah mengerjakan soal. Nah, di sini petunjuknya adalah setiap satu butir soal yang jawabannya benar, maka diberi skor 10. Dan jika jawabannya salah, diberi skor 0. Namun, apabila peserta didik menjawab benar semua, mendapatkan nilai 100. Maka cara menghitung nilai sebagai berikut. Nilai sama dengan jumlah skor yang benar dibagi jumlah skor seluruhnya, kemudian dikali 100. Misalnya, Anton menjawab 8 soal yang benar dari 10 soal. Maka jumlah skor yang diperoleh Anton ialah 8 tadi dikali 10. Kenapa? Karena setiap satu butir soal diberi skor 10 apabila benar. Sama dengan 80 skor yang diperoleh Anton. Kemudian jumlah skor seluruhnya berapa? 100. Kenapa 100? Karena 10 soal tadi apabila benar kan masing-masing dapat 10 skor. Jadi 10 kali 10, 100. Gitu. Kemudian jumlah skor yang benar tadi 80 dibagi jumlah skor seluruhnya 100 lalu dikali 100. Jadi nilai Anton adalah 80. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen tes itu atau penyusunan tes itu harus terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, lembar tes atau soalnya, kemudian lembar kunci jawabannya, dan pedoman penilaiannya. Sekian video penjelasan dari saya mengenai komponen tes yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.